Singkat cerita, Aris ajak Budi ke kamarnya yang letaknya berada di belakang warung Aris. Aris janji nih sama Budi, kalau udah bercocok tanam, dia bakal ngasih 100.000 rupiah ke Budi. Kasus kali ini relate banget sama dunia perbotian yang AA alami di dunia kreator nih lor. Di akhir kisah ini, AA bakal ngasih tahu nih semua dunia yang kayak gitu. Pokoknya pantengin terus ya sampai habis. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Nah sebelum lebih jauh masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih sama Budi Hartanto atau yang lebih dikenal dengan nama Budi. Dia tumbuh dan besar di wilayah Kediri. Budi merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Budi bersama dengan 2 saudara perempuannya hidup dalam keluarga kecil yang sangat sederhana. Karena saat itu bapaknya bekerja sebagai karyawan pabrik susu sapi dan ibunya hanya seorang asisten rumah tangga. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Budi gak pantang menyerah nih. Budi tetap bertekad akan mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Saat Budi masuk usia remaja, dia nemuin semangat dan keberanian baru. Dengan usahanya sendiri, dia berhasil lulus kuliah di salah satu universitas terbuka di kota Malang. Setelah lulus, dia diterima bekerja sebagai tenaga administrasi di ST Banjar Melati 2. Namun Budi sadar kalau penghasilan sebagai tenaga admin itu gak seberapa. Akhirnya dia ngambil kerjaan sampingan sebagai dancer untuk tari tradisional atau modern. Selain itu, Budi yang dulunya dikenal sebagai orang yang pendiam, akan tetapi setelah berada di dunia kerja, dia dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dan humoris. Jadi saat itu Budi banyak teman, terutama teman-teman dari kaum wanita. Kadang Budi dipercaya untuk isi waktu ngajar guru yang lagi kosong. Jadi para murid-murid itu banyak yang kenal sama si Budi dan pastinya banyak yang suka nih sama sosoknya. Karena Budi ini suka banget dengan hobi menari, sampai akhirnya dia ngebuka sanggar tari yang bernama CK Dancer Kediri. Dia bangun tempat les ini bersama dengan teman-temannya. Tujuan dia buka sanggar tari itu juga, selain nyalurin hobi, dia juga bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman seprofesinya. Yang mana Budi nyewa 2 bangunan ruko di sekitar Gor Jayapaya, kota Kediri. Yang satu untuk sanggar tari, dan satu lagi untuk usaha kafe. Sejak saat itu, jadwal Budi jadi sangat padat banget nih. Gak hanya bekerja sebagai admin dan ngajar di sekolah, akan tetapi juga tampil sebagai dancer di berbagai event dan mengajar di sanggar tari miliknya nih lor. Dan para peminatnya di sanggar tari kebanyakan murid-muridnya sendiri. Ternyata nih ya, dalam beberapa bulan, usahanya berjalan lancar. Karena komunitas Budi yang bernama CK Dancer Kediri itu menang kompetisi di berbagai event. Jadinya si Budi dipercaya lagi nih, menjadi guru private les menari di berbagai tempat. Bahkan Budi berani ngelebarin sayap usahanya gak hanya di Kediri aja nih lor. Akan tetapi dia buka cabang di Nganjuk dan di beberapa daerah lainnya. Di mata keluarganya, Budi ini sosok remaja yang terbilang sukses ya lur. Karena di usia muda, Budi udah bisa membeli mobil, sepeda motor, tabungan, HP dan laptop dan berbagai macam lainnya. Akan tetapi keluarganya sama sekali nggak tahu kalau Budi ini ternyata memiliki kelainan, yaitu penyuka sesama jenis. Pas riset juga nggak dikasih tahu sih sejak dari kapan Budi mulai menyukai sesama jenis. Pada bulan Juli 2018, Budi mulai berkenalan dengan seorang pria bernama Aris Sugianto. Mereka berkenalan lewat aplikasi media sosial bernama Hornet. Dari media sosialnya itu, Budi semakin dekat nih sama Aris di dalam komunitas penyuka batang wortel yang ada di media sosial Hornet. Saat itu Budi berperan sebagai laki-laki sedangkan Aris berstatus sebagai perempuan. Kalangan kayak gini biasanya disebut sama orang-orang tuh dengan kalangan boti ya lor. Kalau nggak tahu apa arti boti, kalian searching aja, langsung keluar kok di Google. Dari hari ke hari nih, hubungan mereka berdua semakin dekat, sehingga Budi menjalin hubungan asmara dengan Aris. Sejak saat itu, Budi berkunjung ke rumah Aris yang ada di Blitar. Karena semakin dekat, Budi semakin tahu nih latar belakang Aris. Jadi usia Budi dengan Aris itu terpaut 6 tahun. Saat itu Budi berusia 28 tahun, sedangkan Aris usianya udah 34 tahun. Aris adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia pernah merantau sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Tapi sepulangnya dari Malaysia, sikap Aris ini kayak seorang perempuan. Jadi dia kayak rada ngondek gitu sih lor. Si Aris juga cerita kalau dia udah mulai ngerintis usahanya yang dimulai pada tanggal 24 Maret 2019. Dia menyewa rumah kios di Jalan Surya, Dingin Rejo, Kediri. Di situ dia berjualan nasi goreng, kopi, dan makanan ala Malaysia.
Karena Budi suka sama Aris, jadinya si Budi datang terus nih ke rumah Aris. Dia datang bukan untuk bertamu, tapi ya bercocok tanam sama Aris. Bahkan dia udah ngelakuin hubungan terlarang itu sebanyak 3 kali saat di rumah Aris. Saat itu yang tahu hubungan terlarang Aris dan Budi hanya adik Aris nih bernama Devin. Sedangkan ibunya Aris gak tahu sama sekali kelainan yang dialami Aris. Tapi kisah cinta itu gak akan bertahan lama, karena setelah itu akan menjadi mimpi buruk bagi Budi dan Aris. Kisah itu bermula pada tanggal 2 April 2019. Saat itu Budi menjalani aktivitas seperti biasa nih, dengan berangkat pagi jam 8 ke sekolah menggunakan motor Scoopy-nya. Sepulang sekolah sekitar jam 1 siang, Budi bersama dengan teman-teman guru sempat mampir dulu nih ke Mall Kediri. Di sana mereka saling bercanda untuk ngehilangin rasa penat di sekolah. Jam 2 siangnya Budi pamit sama teman-temannya karena mau istirahat dulu. Sesampainya di rumah, Budi istirahat dan malamnya sekitar setengah 7 malam, Budi pamit dengan kedua orang tuanya untuk mampir ke Sanggar Tari dan kafe miliknya yang ada di Gor Jayabaya Kediri. Sesampainya di Sanggar Tari ya lur, dia sempat ikut latihan dance sama teman-temannya. Selesai latihan sekitar jam 10 malam, dia pamit nih sama teman-temannya untuk izin keluar sebentar. Tapi teman-temannya nggak tahu nih kemana tujuan Budi. Ternyata Budi itu udah janjian sama Aris untuk datang ke warung milik Aris yang ada di Kediri. Sesampainya di sana, Budi ngelihat Aris lagi ngobrol bersama dengan orang yang gak dikenal. Setelah berkenalan, ternyata orang itu bernama Ajis. Jadi Ajis ini adalah teman kecilnya Budi. Ajis diundang sama Budi karena kebetulan rumah Ajis gak jauh dari warung Aris. Mungkin biar gak kesepian ya dan ada teman ngobrolnya. Budi sih setuju-setuju aja ya. Akhirnya mereka jalan ke kamar dan memulai permainan pedang-pedangan. Selesai bermain pedang-pedangan, Budi menagih janji bayarannya ke Aris. Tapi si Aris ternyata berbohong dan menolak untuk bayar ke Budi. Karena merasa dibohongi, Budi marahlah ke Aris. Dia terus nagih ke Aris supaya bayar. Akhirnya Budi dan Aris ini terlibat adu mulut, sehingga suara ributnya itu sampai kedengaran nih ke telinga Ajis yang lagi duduk di warung. Karena ngerasa risih, Ajis datang ke kamar dan coba untuk nenangin suasana. Ajis juga sempat negur ke Budi nih agar tetap tenang, karena nginget kondisi saat itu ya udah tengah malam. Takutnya nanti para tetangga ngerasa terganggu dan jadi heboh. Karena Budi udah terlanjur kesal ya, Budi malah memaki-maki Ajis dan bilang ke Ajis, kalau itu bukan urusan lo, jangan ikut campur. Setelah itu Budi langsung tampar pipi Ajis dengan kenceng. Karena gak terima sama perlakuannya Budi ya, Ajis langsung bales dong nampar balik. Ya tambah marah lah si Budi. Gak jauh dari kamar Ajis, Budi ngeliat nih ada parang di balai atau tempat duduk di warung. Budi lari ke balai dan langsung menyabet ke arah Ajis. Tapi beruntungnya Ajis berhasil menangkis sabetan Budi. Dia langsung memegang tangan Budi yang udah megang parang, lalu parang itu diambil secara paksa sama Ajis. Setelah itu Ajis serang balik dengan menyabet ke arah Budi dan mengenai lengan kiri Budi. Sabetan itu membuat Budi kesakitan dan tersungkur ke lantai. Sambil nahan sakit, Budi teriak minta tolong. Karena ngerasa berisik, si Ajis seret Budi ke arah depan warung. Kemudian Ajis dorong Budi hingga posisi terlentang. Saat itu Aris yang udah gak punya hati lagi langsung ngebantu Ajis nih. Ajis duduk di perut Budi sambil nahan kedua tangan Budi. Kemudian Ajis nutup mulut Budi dengan kain dan mulai kembali membacokkan parang ke leher Budi beberapa kali. Karena gak kuat nahan sakit dan gak bisa bernafas, seketika itu juga Budi langsung kehilangan nyawanya di tempat. Melihat kondisi itu, Ajis dan Aris mendadak panik. Karena awalnya mereka berencana cuma mau nyiksa Budi aja dan gak berniat untuk menghabisinya. Tapi karena keburu nafsu, ternyata perlakuan Aris dan Ajis ke Budi ini yang membuat Budi itu gak kuat nahan sakit dan kehilangan nyawanya di tempat. Aris dan Ajis bingung nih untuk sembunyiin mayat Budi. Tapi tiba-tiba Aris punya ide nih buat nyimpen mayat Budi menggunakan koper milik ibunya. Jadi Aris langsung pulang ke rumahnya yang ada di Blitar menggunakan motor Scoopy milik Budi. Sebelum pulang ke rumah, Aris mengambil uang dari dompet Budi sebesar Rp600.000. Uang itu ya dibagi dua nih sama Ajis. Setelah itu Aris pulang ke rumahnya di Blitar. Sampai di rumah, Aris minta izin ke ibunya untuk ngejual koper milik ibunya. Dia alasan nih ke ibunya buat modal usaha dan saat itu udah ada yang berminat sama kopernya sebesar Rp200.000. Tentu aja ibunya dukung keputusan Aris dan ngizinin Aris buat menjual kopernya. Karena ibunya berpikir ya hitung-hitung buat bantu-bantu modal usaha anaknya. Sesampainya di warung Aris, Aris dan Ajis berusaha menyembunyikan jasad Budi dengan cara yang cukup ngeri banget. Awalnya mereka masukin tubuh Budi nih ke dalam koper, tapi ya gara-gara gak muat, ya akhirnya Aris punya ide.
Dia minta si Aziz untuk penggal kepala Budi biar tubuhnya bisa masuk ke dalam koper. Ya, dengan cepat si Aziz ini langsung penggal tuh kepala Budi. Setelah itu Aziz dan Aris masukin tubuh Budi ke dalam koper, sedangkan kepala Budi dimasukin ke kantong kresek hitam. Aduh, ngeri banget ini. Kemudian Aziz dan Aris langsung ngebawa koper dan kantong kresek itu menggunakan motor Scoopy milik Budi nih. Mereka buang koper itu di bawah jembatan Karangkondang Udanawu Blitar. Sedangkan kantong kresek berisi kepala korban dibuang ke bantaran sungai Pelosok Kerep, Bleber, Keras Kediri. Setelah itu mereka pulang nih ke warung lagi untuk membersihkan jejak. Dan pas udah selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Aris bawa dompet, tas, pakaian, dan HP milik Budi. Di pagi harinya, jam 7 pagi, Aris bakar pakaian, dompet, dan tas korban di depan rumahnya. Saat itu kebetulan ibu Aris sempat ngeliat dan ngerasa bingung dengan barang-barang yang dibakar sama anaknya. Di waktu yang sama, ternyata kasus ini mulai ketahuan dan terendus nih, karena ada salah satu seorang warga bernama Imam Koiri yang lagi mampir ke jembatan Karangkondang Udanawu Blitar. Saat itu dia berencana mau membersihkan rumput-rumput ilalang di sekitar tempat biasa dia nanam ubi-ubian. Tapi setelah mau ngebakar rumput itu, Imam melihat ada koper yang ada di semak-semak pinggiran sungai. Imam gak berani nih buat buka koper itu dan ngajak salah satu temannya bernama Agus yang kebetulan lagi ada di sekitar jembatan. Imam minta Agus untuk ngeliat langsung nih isi koper itu. Saat dideketin, Agus ngerasa bau anyir dan amis banget nih. Agus juga ngeliat ada kaki yang keluar dari koper itu. Dia kaget dan langsung bilang sama Imam kalau itu kayaknya ya isinya itu tubuh manusia. Karena takut, mereka ya langsung lapor ke polisi setempat. Polisi yang mendapatkan kabar itu langsung menuju ke TKP. Setelah diperiksa polisi, ternyata isi koper itu adalah jasad tanpa kepala. Gak lama kasus ini akhirnya tersebar ke beberapa media. Berita itu tentu sampai terdengar ke keluarga Budi. Karena saat itu keluarga korban khawatir dengan Budi yang seharian gak pulang ke rumah. Pihak keluarga ya akhirnya juga ngelaporin tentang hilangnya Budi ini ke kantor polisi. Sementara itu jasad tanpa kepala itu akhirnya ya dibawa ke ruang otopsi buat pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, diketahui nih, jasad tanpa kepala itu adalah Budi Hartanto. Pihak kepolisian langsung menyampaikan kabar duka itu ke keluarga Budi sekitar jam 12 siang. Di sisi lain, 3 hari setelah penemuan jasad itu, kejadian mistis ini terjadi nih di kehidupan Aris. Karena menurut kesaksian tetangga yang dekat sama warung Aris, dia ngaku sering dengar Aris menjerit ketakutan pas malam hari. Kadang Aris suka berlari mendadak dari warungnya dengan ekspresi ketakutan, yang padahal di warung Aris saat itu lagi rame-rame nih dengan teman-temannya. Sejak kejadian itu, Aris ngajak Aziz untuk kabur sementara waktu sampai kasus ini mereda. Aris kabur ke rumah saudaranya yang ada di Ngawi, sementara Aziz kabur ke rumah saudaranya di Kediri. Namun pada tanggal 6 April 2019, pihak kepolisian Polda Jawa Timur mendapatkan petunjuk atas kasus ini. Polisi berhasil nemuin beberapa fakta kalau HP korban diketahui masih berada di Kediri pukul 4 pagi pada tanggal 3 April 2019. Polisi juga ngedapetin informasi nih dari beberapa saksi yang mengaku teman Budi. Berdasarkan pengakuan teman-teman Budi, Budi ini ternyata ya ikut komunitas begituan yang ada di media sosial Hornet. Dari medsos itu, Budi berkenalan dengan seorang pria nih. Namun saat itu ya, polisi masih tetap rahasiain nama pelaku. Dan pada tanggal 7 April 2019, polisi akhirnya mendeteksi keberadaan pelaku yang bernama Aris Sugianto. Berdasarkan informasi saudara Aris rencananya bakalan pergi ke Lampung pada tanggal 11 April menggunakan jalur darat. Karena takut kehilangan jejak, pada tanggal 11 April, Polda Jatim langsung menghubungi pihak Polda Metro Jaya untuk ngecek keberadaan Aris. Akhirnya berkat kerjasama dengan Polda Metro Jaya, Aris berhasil ditangkap di Tegal Parang, Jakarta Selatan saat pengen naik bus ke arah Lampung. Di waktu yang sama, polisi juga berhasil menangkap Aziz di Kediri pas jam 1 pagi. Mereka berdua akhirnya dibawa ke Polda Jatim. Sesampainya di sana, berkat pengakuan Aris dan Aziz, polisi berhasil nemuin informasi keberadaan kepala Budi yang berada di Sungai Dusun, Pelosok Kerep, Desa Bleber, Kecamatan Keras Kediri. Saat itu kepala Budi tersangkut di bambu di pinggir sungai. Tim kepolisian langsung membawa kepala itu ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Atas perbuatannya pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan putusan sidang, Aris dan Aziz terbukti melakukan penghabisan nyawa. Mereka berdua akhirnya divonis 14 tahun penjara. Jujur aja ya lur, setelah dengar kasus ini, AA mau cerita soal dunia kayak gini. Jadi AA selain nge-YouTube ya, AA juga bikin TikTok nih lur. Dan ternyata di dunia YouTube sama TikTok ini jauh banget berbeda ya.
Dimana kalau AA lagi ketemu sama para kreator TikTok itu, rata-rata ya spesies cowoknya ini setengah melambai. Mereka juga nggak segan-segan loh, saling suka, dan bahkan suka mantau pria-pria di sana buat mintain nomor HP-nya lagi. Untuk soal hubungan kayak gitu, mereka banyak pakai istilah nih, bot, top, atau say. Herannya ya mereka nggak malu-malu nih ngungkapinya di tengah umum. Buat kalian yang nggak suka AA bahas kayak gini ya bodo amat lah. Karena jujur aja, AA tuh pengen banget nih speak up masalah-masalah kayak gini, biar nggak kejadian lah. Lagi-lagi ya, AA cuma mau ngingetin buat kalian para cowok, supaya nggak terjerumus sama hal begituan. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan waspada ya sama lingkungan sekitar. Dan kalau menurut kalian tentang kasus ini gimana nih lo? Coba deh komentar di bawah. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe ya lur.